Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ayo kita temukan pembelajaran berharga dalam cerita tupai dan ikan gabus. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan, dongeng adalah cerita khayal atau tidak benar-benar terjadi. Seperti contohnya bunga mawar yang sombong, si pahit lidah, kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura, dan putri kemarau. Fabel adalah tokoh ceritanya adalah hewan atau tumbuhan yang bertingkah laku seperti manusia. Contohnya semut dan belalang, tupai dan ikan gabus, rubah dan burung bangau. Unsur-unsur di dalam dongeng ada tokoh, ada pemeran utama dan pemeran pembantu, dan alur atau jalan ceritanya, dan pesan moral ya yang bisa kita ambil seperti amanat ya. Kita mulai ceritanya ya, tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak ibu, dari cerita tadi kita sudah bisa mengisi tentang judul cerita, tokoh cerita, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral yang dapat kita ambil ya. Oke anak-anak ibu, silakan kerjakan LKS-nya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.